Baik, ya sekarang ini adalah bagian yang ketiga ya. Jadi materi ini akan kita sampaikan secara singkat. Ingat ya bahwasanya kita pendidikan vokasi itu artinya bahwa teorinya lebih sedikit atau prakteknya lebih banyak. Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan bahwasanya ada 2 SKS, satu teori dan satu praktikum ya. Meskipun sama-sama satu, tetapi alokasi waktu praktikum itu jauh lebih banyak. Kalau teori itu sekitar 1 jam atau 50-60 menit ya. Namun kalau praktikum itu 170 menit ya, hampir 3 jam. Nah, karena itulah kemudian eh, presentasi saat ini nanti tidak lama ya, dan slide-nya juga tidak banyak ya, sekitar 11 slide. Setelah itu nanti ada penugasan sebagai praktikum Anda ya. Baik saudara. Nah, sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwasanya untuk pertemuan pertama ini ada 4 sub CPMK ya, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian statistik. Jadi setelah nanti pembelajaran yang menyimak presentasi ini secara singkat, ya maka harapannya mahasiswa bisa menjelaskan kembali apa sih statistik itu. Yang kedua adalah mampu menjelaskan pengertian data dan variabel. Nah, apakah data dan variabel itu berbeda atau sama? Nah, kalau sekarang tidak tahu nggak apa-apa ya, tapi nanti setelah Anda menyimak dengan baik, ya, maka harapannya Anda bisa menjawab pertanyaan apakah data, apakah variabel itu. Yang ketiga, mampu menjelaskan jenis data dan skala pengukuran. Ini yang membingungkan. Ya, sampai saat ini pun, ya, saya sudah 3 kali ini ya menjadi BCMK, mahasiswa masih saja kalau ditanya, ya, apa skala pengukuran datanya, ya, untuk penelitian atau skripsi Anda ini yang akan Anda lakukan, ya, itu pasti masih banyak bingungnya. Padahal ketika pembelajaran itu seolah-olah udah paham betul gitu ya, udah paham banget gitu ya, tapi tatkala implementasi untuk penelitian, deskripsi, nah, masih bingung ya, bahkan di ujian ditanya, ya, apa variabelnya, skala datanya apa, itu masih bingung gitu ya. Nah, ini kan sedikit agak aneh gitu ya. Jadi nanti kalau ada hal yang belum dipahami, tolong ya. Jadi sekali lagi kan ini nanti akan kita upload di YouTube, maka kemudian nanti tolong Anda betul-betul tanyakan, nanti akan saya jawab ya. Jangan lupa ya, di kolom komentar itu bisa Anda komentari dan nanti akan saya jawab di sana. Yang keempat, sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan perbedaan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ini kan sebenarnya teori semua ya, teori semua. Karena itulah kemudian nanti praktikumnya nanti akan kita tekankan kepada data ya, variabel, skalanya seperti apa dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan latihan ya, dengan praktikum atau dengan tugas-tugas yang kita berikan ini, Anda cukup mampu ya untuk bisa membedakan ya, bisa menyebutkan, bisa membedakan, bisa menjelaskan terkait dengan data, variabel, jenisnya seperti apa data itu dan skala pengukurannya ya. Kemudian yang berikutnya, nah kita masuk ke dalam pengertian apa sih statistik itu. Nah, ini ada beberapa definisi ya. Sebenarnya banyak ya kalau kita buka setiap buku, maka biasanya ya mereka mendefinisikan ya, hanya saja secara prinsip itu relatif sama ya. Nah, ini menurut Hastono ya, saya kutip, ini buku diktat ini, bukan dalam bentuk buku ya, tapi dalam bentuk diktat, dan ini yang kita pelajari dulu waktu saya S2 di UI ya. Dan sangat mudah, simple bukunya begitu, sehingga enak kalau kita baca ya, kita pelajari itu, dibandingkan beli buku biasanya agak penjelasannya agak rumit ya dan sulit untuk dipahami. Nah, ada apa sih statistik itu? Statistik adalah angka, data. Nah, jadi kalau ada angka, ada data itu ya secara umum ya, atau secara sempit begitu, dalam artian sempit itu statistik gitu ya. Nah, secara eh, lebih luas begitu, statistik adalah suatu prosedur atau metode pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian.
ya. Jadi sekali lagi secara pengertian yang lebih luas, statistik itu mengumpulkan data, diolah datanya, dianalisis, dan disajikan. Nah, gitu ya. Nah, lantas mata kuliah kita ini adalah mata kuliah biostatistik. Itu apa sih artinya? Bio itu kan terkait dengan sesuatu yang hidup ya, kehidupan. Maknanya ya ini saya kutip dari sini ya. Nah, Alston and Johnson 2008 dikatakan bahwasanya biostatistik adalah statistik yang diterapkan pada ilmu biologi ya. Biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, kira-kira begitu. Nah, secara khusus ya keperawatan yang banyak berkaitan dengan sesama manusia gitu ya. Maka kemudian statistiknya pun bisa disebut dengan biostatistik ya. Rata-rata profesi kesehatan ya menggunakan istilah biostatistik ya. Kenapa? Karena secara khusus kita menggunakannya kepada manusia atau salah satu dari makhluk hidup, kira-kira begitu. Baik, berikutnya. Menurut Moore et al. 2013 ya, jadi statistik adalah angka yang dapat dihitung dari data sampel. Ya, jadi sekali lagi ya angka ya, angka. Ya. Kemudian, nah saudara, ini perlu dibedakan dengan parameter. Ya, parameter. Nah, parameter adalah angka yang menggambarkan populasi. Jadi parameter itu bukan di statistik, tapi parameter itu adalah angka yang ada di populasi. Ya. Sementara angka yang ada atau angka yang dihitung dari data sampel itu disebut dengan statistik. Jadi kalau kita ambil data dari sebuah sampel itu disebut dengan statistik. Ya. Sementara angka yang menggambarkan sebuah populasi itu disebut dengan parameter. Nah, kemudian saudara, statistik sering digunakan untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui. Contoh misalnya ya, mean ya, rata-rata populasi itu kan sulit ya, sulit untuk diketahui. Maka kemudian kita menggunakan rata-rata statistik ya. Nah, di statistik itu kita sebut dengan mean ya, jadi rata-rata dari sebuah data begitu ya, rata-rata dari data seperti apa itu bisa kita hitung ya rata-ratanya. Simbolnya pun berbeda kan. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana antara statistik dengan sampel ya, antara sampel dengan populasi itu ada perbedaan. Jadi sekali lagi, statistik sering digunakan untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui karena parameter adanya di populasi ya. Jadi statistik itu kan dari sampel. Jadi ini yang kemudian harus kita pahami agar kemudian nanti kita bisa menggunakan ya nanti misalnya di dalam bagaimana cara mengambil sampel agar kemudian bisa representatif misalnya. Nah ya, kadang-kadang kita tidak memperhatikan prinsip-prinsip metodologi yang baik ya, sehingga dalam pengambilan sampel kita tidak memperhatikan cara pengambilannya yang baik ya, sehingga kemudian hasilnya nanti betul-betul bisa akurat ya, tidak bias. Nah ya, baik, kemudian sudah ya, itu pengertian statistik. Sekarang kita masuk ke data dan variabel ya, kita singkat saja ya, karena memang ini pengantar ya, sebelum nanti Anda akan lebih jauh menggali dan mempelajari banyak hal terkait dengan statistik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian data dan variabel ya. Nah, ini adalah hal yang penting dan sangat mendasar di dalam statistik ya. Kita harus tahu pengertian dan apa sih bedanya di antara data dan variabel ini. Nah, data merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian. Jadi data itu hasil penelitian saudara, ya, berupa kumpulan angka dan huruf terhadap karakteristik atau sifat yang diteliti. Sekali lagi ya, jadi data merupakan hasil dari penelitian yang biasanya berbentuk kumpulan angka maupun huruf dari sebuah
karakteristik ya, atau dari variabel yang kita teliti. Nah, sementara variabel merupakan karakteristik yang nilai datanya bervariasi, makanya disebut dengan variable ya. Itu karena bervariasi, sebab kalau tidak bervariasi bukan disebut variabel ya. Kalau datanya hanya satu saja begitu ya, misalnya tinggi badannya berapa, tinggi badannya 175, semua itu bukan variabel karena datanya tidak bervariasi. Ya, kalau kita mengukur katakan apa misalnya jenis kelamin ya, kita menggunakan perempuan saja, nggak ada laki-lakinya, ya nggak ada variasi, nggak bisa dipakai sebagai variabel ya. Ciri utama dari variabel adalah datanya itu bervariasi. Nah, gitu ya. Jadi saat kita mengukur datanya bervariasi, maka itu disebut dengan variabel. Contohnya apa? Contohnya misalnya di sini variabel jenis kelamin misalnya. Ya, jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Ya, tidak ada jenis kelamin lain ya. Kalau ada jenis kelamin yang laki-laki tapi seperti perempuan ya, apa namanya itu? Ya tetap saja di laki-laki. Ya, meskipun tingkah lakunya, perilakunya mirip dengan perempuan, tapi dia laki-laki, atau sebaliknya ya, perempuan tapi tomboy begitu ya. Nah, ini tetap saja jenis kelaminnya adalah perempuan. Tidak ada jenis kelamin kecuali cuma dua itu. Ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita berbicara tentang mungkin panjang ya, atau mungkin tinggi ya, tinggi badan misalnya. Ya, tinggi badan ini adalah karakteristik ya. Ia adalah variabel. Nah, gitu ya. Variabel merupakan karakteristik. Ya, jadi variabel itu adalah sebuah karakteristik yang datanya bervariasi. Makanya kalau kita berbicara tentang tinggi badan, misalnya ini kelas Anda. Saya yakin di kelas Anda ini ya, tinggi badan itu bervariasi. Kalaupun ada yang sama itu nggak banyak, 1-2 ya. Misalnya ada yang 170, 160, 165, 158 misalnya. Nah, perbedaan nilai data itulah yang kemudian disebut dengan variabel. Sekali lagi ya, kalau nilai datanya tidak bervariasi, maka ya tidak bisa disebut dengan variabel. Nah, saudara, setelah kita tahu ya perbedaan antara data dan variabel, maka hal yang paling penting ya yang harus kita pahami adalah skala data, skala pengukuran ya, skala pengukuran dari data. Nah, saudara, secara umum data itu bisa dibagi menjadi dua saja ya, yaitu data kategorik dan data numerik. Kategorik artinya ya kategori, numerik artinya angka. Ya. Jadi kalau sebuah data bukan dalam bentuk angka, maka dia pasti berbentuk kategori. Nah, begitu ya. Nah, kategori ini ada dua saudara ya, ada nominal, ada ordinal. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Nominal itu artinya hanya bisa membedakan nilai datanya. Contoh misalnya di jenis kelamin. Jenis kelamin hanya bisa dibedakan laki-laki perempuan. Gitu ya. Agama bisa dibedakan, mungkin Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, gitu saja. Jadi hanya dapat membedakan nilai datanya. Demikian suku bangsa ya. Suku bangsa misalnya Jawa, Sunda, Madura, Bali, ya, dan seterusnya. Ya, itu hanya bisa membedakan nilai datanya. Nah, berbeda dengan ordinal. Kalau ordinal, order ya, jadi ada semacam urutan, ranking. Ya, jadi ordinal adalah variabel yang dapat membedakan nilai datanya satu. Ya, jadi nilai datanya itu bisa dibedakan dan diketahui tingkatannya lebih baik lebih tinggi atau rendah. Ya, ini. Jadi tingkat 1 lebih rendah dari tingkat 2. Misalnya kita bicara pendidikan ya. Pendidikan tingkat 1 lebih rendah dari tingkat 2. Atau tingkat 2 lebih tinggi dari tingkat 1. Nah begitu. Ordinal. Jadi ordinal itu adalah ranking. Ya, tetapi saudara belum diketahui besar bedanya. Ya, jadi dari tingkat 1 tingkat 2 itu nilainya berapa ya? Nggak tahu kita. Ya. Misalnya di sini ada istilahnya misalnya ya, kita berbicara tentang variabel kepuasan. Ada sangat puas, ada kurang puas misalnya.
Nah, itu sebuah tingkatan, sebuah ranking, ya. Mereka yang sangat puas tentu dia lebih tinggi kepuasannya dibandingkan yang puas atau bahkan kurang puas atau sebaliknya. Tetapi ya, data itu belum diketahui besaran bedanya berapa sih. Ya tingkat 1 ke tingkat 2 misalnya, atau tingkat 2 ke tingkat 3, datanya berapa? Tidak bisa kita katakan, oh tingkat 2 itu satu tingkat lebih tinggi dari tingkat 1. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, kalau diketahui, maka tingkatan itu bukan lagi menjadi, kalau misalnya pendidikan ya, tingkat 1, tingkat 2, kalau kemudian orang mengatakan, oh berarti itu selisih satu tingkat ya. Kalau itu sebuah kepastian begitu, maka dia bukan ordinal lagi. Ya. Nah, jadi sekali lagi tingkat 1, tingkat 2 ya, sekali lagi memang berbeda satu tingkat, tapi sekali lagi itu tidak menggambarkan besar beda ya. Besar beda di antara kedua data itu. Itu hanya perbedaan saja ya. Nah, sekarang misalnya tingkat 1 ya, ke tingkat 2 itu berapa tahun? Nggak tahu kita. Bisa jadi dia mungkin nggak naik kelas ya. Sudah 3 tahun nggak naik kelas tingkat 2, sementara tingkat 1-nya dia bisa jadi kemudian bukan hanya baru 1 tahun begitu. Nah, sekali lagi ya, hanya bisa membedakan dan dia punya urutan lebih tinggi, lebih rendah atau ranking, tapi belum diketahui ya besar beda antar nilai datanya itu. Ya nanti bedakan dengan nanti panjang misalnya, tinggi misalnya, luas misalnya. Ya, di sana kalau ada angkanya maka bisa kita lihat ya berat badan misalnya. Nanti kita lihat nanti ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya, nah ini skala pengukuran numerik ya tadi saya sebutkan ya, secara umum ada kategorik, ada numerik. Kategorik ada ordinal, ada nominal. Ada nominal, ada ordinal. Sementara yang numerik ada interval dan rasio. Apa beda keduanya? Nah, saudara, interval adalah variabel yang dapat dibedakan sama dengan nominal, sama dengan ordinal. Diketahui tingkatannya sama dengan ordinal ya. Nah, kemudian juga diketahui juga besar beda antar nilainya. Nah, ya jadi selain dia lebih tinggi, lebih rendah, lebih kecil, tapi bisa diketahui besarnya. Ya. Jadi artinya saudara, kita bisa menentukan ya perbedaan nilai antara katakan ya antara dua data. Nah, tinggal dikurangi ya. Artinya di sini saudara ada berlaku hukum matematika. Ya, sebagaimana mungkin kalau seorang bayi memiliki berat badan itu 6 kilo ya, kemudian ada bayi yang berat badannya adalah cuma 3 kilo, maka berat badan bayi yang 6 kilo itu ya itu 2 kali dari bayi yang 3 kilo ya. Tapi saudara mohon maaf ya, jadi kalau berat badan itu bukan interval ya, berat badan itu rasio. Nanti kita coba ya, karena kalau kita tidak perhatikan ya perbedaan antara interval dan rasio itu pasti kita akan nanti kebingungan. Nah, jadi sekali lagi variabel yang bisa dibedakan, diketahui ranking atau tingkatannya, dan kemudian besar ya beda antar nilainya. Nah, saudara, namun pada variabel interval belum diketahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain dan pada skala interval. Oh ya, mohon maaf ya. Jadi sekali lagi gini. Contoh yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya contoh untuk rasio ya, jadi berat badan dan seterusnya itu. Nah, jadi meskipun di sini bisa diketahui beda, misalnya gini ya, kita contohkan di sini suhu, ya, suhu 37 pada pasien ya, pada seseorang ya itu adalah suhu yang normal. Mungkin ada pasien menderita sesuatu suhunya 40, maka kita bisa ketahui ada gap, ada selisih. Suhu pasien 40, suhu seseorang itu 37. Ini kalau Celsius ya, karena nanti kita berbicara ada beberapa macam suhu ya, Fahrenheit, Celsius ya. Kemudian ada apa satunya? Ryan-Moore ya. Kalau Ryan-Moore ini beda dengan kedua ini. Yang kita maksudkan di sini adalah suhu yang diukur dengan Celsius atau Fahrenheit.
Nah, saudara, contoh misalnya suhu saya 37 derajat Celcius. Suhu yang pasien yang saya rawat 40. Maka kita ketahui bahwasanya ada 3 selisih. Nah, kira-kira gitu ya, ada 3 selisih. Ini pentingnya di sini, ya. Tolong nanti mohon maaf ya, yang tadi saya ralat ya. Jadi berat badan seseorang, ya, seorang bayi tadi saya contohkan ya, 6 kilo, 3 kilo berarti bukan begitu ya, itu adalah rasio. Tetapi kalau interval adalah kita bisa ketahui ya beda antar nilainya. Nah, gitu ya. Kalau suhu saya 37, suhu pasien 40, maka di sini kita bisa ketahui nilainya. Bedanya berapa? 3 Celcius. Nah, saudara, data interval itu tidak banyak. Ya, contoh yang paling sering adalah yaitu tadi suhu. Ya, suhu. Karena ada satu ciri ya di dalam data interval itu, bahwa data interval itu tidak mempunyai nilai nol mutlak. Nah, ini yang penting. Ya, suhu saudara itu tidak punya angka nol mutlak. Ya, nol itu biasanya menunjukkan ketiadaan kan. Misalnya kalau kita berbicara tentang tingginya berapa? Tinggi kota itu di DPL ya, di atas permukaan laut adalah 0. Itu artinya dia tidak punya tinggi. Ya. Dia tidak punya tinggi. Penghasilannya berapa ya? Penghasilannya 0, itu dia tidak berpenghasilan. Nah, berbeda dengan data interval. Data interval kalau dikatakan suhunya berapa? Suhunya 0. Itu berarti bukan dia tidak punya suhu. Suhunya yang 0 itu. Sebab nanti ada suhu minus. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, data interval tidak punya angka 0 mutlak ya. Tidak memiliki titik 0 mutlak. 0 itu juga data. Nah, kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah rasio. Nah, saudara, terkait dengan data rasio ini, variabel yang paling tinggi ya. Jadi kalau saudara meneliti dan kemudian datanya itu bisa diukur ya, atau memiliki skala rasio, jangan diturunkan derajatnya eman ya. Meskipun bisa-bisa saja, tapi kemudian sekali lagi kalau kita menggunakan data skala rasio ini, maka hasilnya itu akan sangat berkualitas. Karena apa? Karena datanya adalah dalam bentuk angka. Contoh misalnya ya, tinggi badan. Ya, tinggi badan itu paling bagus ya kita ukur dengan menggunakan meteran. Hasilnya dalam bentuk angka. Misalnya saya mengukur ya, si A tingginya adalah 181, si B 178, si C 153 misalnya. Nah, bandingkan dengan misalnya begini ya. Kalau misalnya saya mengukur tinggi badan, tapi hasil pengukuran saya adalah tinggi dan pendek misalnya. Nah, tinggi pendek itu data kategorik. Ya. Tinggi pendek adalah data kategorik. Karena dia hanya bisa membedakan saja, maka dia masuk nominal. Kalau kita bagi menjadi beberapa kategori, misalnya sangat tinggi, kemudian pendek dan sangat pendek, misalnya ada 4 kategori kan. Nah, karena data ini ya bisa dibedakan dan punya tingkatan ya, memiliki ranking ya, maka kemudian dia masuk ordinal order ya, jadi urutan atau ranking. Jadi data yang punya ranking masuknya adalah data ordinal. Nah, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, meskipun saya bisa menyatakan hasil ukur tinggi badan itu dalam bentuk sentimeter, tetapi dalam kondisi tertentu boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau kemudian Pak saya mau hasil ukurnya dalam bentuk sangat tinggi, pendek dan sangat pendek Pak, ya monggo silakan ya. Nah, kalau semacam itu, maka kemudian konsekuensinya metodologi penelitiannya nanti juga menyesuaikan ya. Misalnya Anda menggunakan uji statistik apa gitu, nggak bisa disamakan ya, karena konsekuensinya. Nah, gitu ya. Pak, saya hanya menggunakan panjang, tinggi dan pendek saja Pak, hanya dua kategori saja, maka dia masuk nominal ya. Dan kalau kita menggunakan data nominal, maka nanti berdampak atau konsekuensinya adalah di dalam merancang metode penelitiannya. Nah, itu ya, sekali lagi penting Anda perhatikan ini. Nah, sekali lagi, rasio variabel yang paling tinggi skalanya tidak saja bisa dibedakan,
tidak saja dia punya tingkatan, ya, ada besar bedanya, artinya bisa ada diketahui ya besar bedanya ya dengan menghitung selisihnya. Nah, yang penting adalah ada angka 0 mutlak. Nah, ini yang penting. Seseorang kalau kemudian ditimbang 0 timbangannya, berarti dia nggak punya berat ya. Tapi saya kira nggak ada semacam itu ya, pasti ya ada berat. Ya, seseorang itu pasti ada beratnya ya. Tapi kalau memang 0 gitu ya, maka dia nggak punya berat. Nah, kemudian contohnya kita lihat di sini ada berat badan, tinggi badan, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi dan sekali lagi membedakannya itulah dengan melihat hasil ukurnya. Kalau bentuk angka ya bisa interval, bisa rasio. Kalau dalam bentuk bukan angka atau kategorik, bisa nominal dan bisa ordinal. Oke, berikutnya saudara. Nah, kita mungkin masuk yang slide 9 ya. Jumlah totalnya nanti 11 itu cuma terima kasih saja. Nah, ini sedikit aja ini ya. Ini sedikit saja beda antara statistik deskriptif dengan inferensial. Ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang statistik, tidak saya ulang lagi di sini ya. Jadi statistik itu apa? Tadi di awal saya jelaskan. Nah, yang kedua ini kata-katanya ada deskriptif, ada inferensial. Describe ya, deskriptif bahasa katanya describe ya bahasa Inggrisnya. Describe itu adalah verb atau kata kerja, artinya adalah menjelaskan, menggambarkan. Ya, deskriptif berarti statistik yang hanya menggambarkan. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat secara terminologi, apa sih pengertiannya? Yaitu ringkasan data secara numerik atau grafis. Ya, numerik adalah angka ya. Dan dapat mencakup bagan, grafik, ringkasan statistik sederhana seperti rata-rata, deviasi standar ya. Nah, untuk menggambarkan karakteristik sampel dari populasi. Ya. Nah, bedakan dengan inferensial. Kalau statistik deskriptif hanya menggambarkan karakteristiknya, kalau statistik inferensial, ya, inferensial itu artinya adalah menarik, ya, menarik kesimpulan. Ya, dalam hal ini, ya, ini berlaku kepada penelitian yang memiliki variabel lebih dari satu, ya minimal 2, ya, bisa asosiasi atau hubungan, ya, atau bisa terkait dengan perbedaan, ya, penelitian yang eksperimen, ya, pengaruh variabel A terhadap variabel B dan seterusnya, ini masuk statistik inferensial. Teknik statistiknya saudara, misalnya ada uji chi kuadrat, ya, ini adalah untuk data nominal, ya, ada uji T, ya, untuk penelitian yang numerik, ya, statistiknya atau angka datanya adalah data numerik, ya. Nah, biasanya kalau kita sebut dengan statistik, ya, maka statistiknya adalah statistik parametrik untuk data yang numerik. Kalau yang kategorik disebut dengan statistik non parametrik. Ada uji ANOVA satu arah misalnya, ini adalah statistik parametrik ya, yang datanya dalam bentuk numerik angka. Ya, dan masih banyak lagi ya. Kalau kita berbicara tentang teknik statistik, ya, khususnya adalah untuk statistik inferensial, ya, itu banyak sekali. Intinya adalah bahwa kalau inferensial maka ada penarikan kesimpulan. Ini yang penting. Kalau deskriptif hanya describe, hanya membedakan. Nah, gitu ya. Jadi ini saya kira cukup clear, cukup jelas apa beda antara deskriptif dengan inferensial. Deskriptif menjelaskan atau menerangkan atau menggambarkan, inferensial mengambil kesimpulan. Ya. Oke, jadi sekali lagi kalau inferensial berarti minimal harus ada 2 variabel. Nah, saudara, slide yang ke-10 ya, yaitu praktikum. Nah, tolong ini dikerjakan. Ya. Nanti kita bahas ya, mungkin pada pertemuan ketiga ya, akan lebih jelas nanti. Nah, carilah contoh masing-masing data dan skalanya selain yang telah disebutkan pada slide tadi. 3 contoh untuk data dengan skala nominal, 3 contoh data dengan skala ordinal, 1 contoh data dengan skala interval, selain yang tadi loh ya. Tadi kan sudah disebutkan adalah suhu. Nah, di antara ketiga skala ini yang paling sedikit memang adalah skala interval. Apakah ada Pak Arif data selain suhu untuk skala interval? Ada. Nah, ini menjadi tugas bagi Anda ya untuk berlatih.
Dan 5 contoh dengan skala rasio ya. Untuk skala rasio ini paling banyak ya. Nah, silakan nanti Anda cari ya, kemudian Anda kerjakan ya. Anda boleh kok berdiskusi dengan yang lain ya, tanya-tanya dan seterusnya, tetapi nanti pengumpulannya ada secara pribadi ya. Nah, saudara, kemudian praktikum yang kedua. Nah, ya, ini saya cukup bingung ini ya. Bagaimana Anda nanti bisa memperoleh SPSS ya, dan ini aplikasinya cukup besar datanya ya, sehingga cukup berat. Laptopnya kalau tidak relatif nggak baru gitu ya susah ya, laptop 10 tahun yang lalu gitu ya, sulit ya. Nah, tapi bagaimana lagi ya? Tapi coba nanti saya akan coba tanya, mudah-mudahan nanti di laboratorium komputernya sudah siap gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya belum siap ya, alternatifnya kita harus bisa menginstal. Saya sebenarnya punya ya, tapi mungkin nanti perlu kita diskusikan ya secara luring saja nanti kalau kita membutuhkan SPSS ya. Ini ya cukup mahal sebenarnya saudara ya, harganya ya. Nah, saudara, kemudian tugas-tugas ini nanti ya, kalau yang nomor 1 ya dijawab langsung aja, diketik begitu ya. Kalau nomor 2 ini ya, mungkin di screenshot ya, kalau kita sudah menginstal ya di masing-masing laptop kita ya terkait dengan aplikasi SPSS ya. Kita sepakati saja ya SPSS ini sebagai salah satu apa namanya, aplikasi ya untuk praktikum statistik kita. Nah, nanti saudara tugasnya ya dikumpulkan, ini linknya ya. Jadi kalau Anda klik ini sudah muncul nanti ya di linknya, nanti langsung menuju tempat pengumpulannya di drive saya begitu ya. Jangan lupa memberikan nama dan seterusnya. Nama, kemudian NIM, kelas ya, tolong nanti ditulis ya, jangan kemudian tidak kasih nama, nggak tahu saya nanti siapa yang ngumpulin ini gitu ya. Baik saudara, saya kira demikian ya. Nanti pada pertemuan setelah ini Anda kerjakan ini ya sebagai bahan praktikum. Kemudian nanti pada pertemuan yang kedua juga begitu ya, nanti ada beberapa praktikum ya terkait dengan pengenalan SPSS ya, mengoperasikannya bagaimana seterusnya ya. Nah, di pertemuan ketiga nanti kita, karena pertemuan kedua itu tanggal merah saudara ya, nanti mungkin akan saya sebenarnya nggak masalah sih kalau kita mau ketemu secara online ya, artinya synchronize begitu ya, artinya kita bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan kalau pagi bisa lah. Nanti tingkat yang B ya, kalau tingkat yang B hari Jumat aman ya, tingkat yang A ini yang kemudian kena hari libur ya. Itu saya kira kumpulkan ya di link masing-masing 2A 2B ini ya, bukan 3A 3B sih nggak masalah ya. Jadi tolong nanti yang 2A maksudnya di sini 3A ini maksudnya 2A ya, tingkat 3B ini 2B ya. Ini mohon maaf keliru ya, tipu ya gitu ya. Karena angka 3 dan angka 2 itu kan bersebelahan ya. Nah, ini saya kira begitu saja untuk tingkat 2A dikumpulkan di link tingkat 3A ya. Demikian pula tingkat 3B ya untuk mahasiswa tingkat 2B nanti ya. Baik saudara, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, karena ini adalah melalui daring, please ya tolong disampaikan di komentar, nanti akan saya jawab ya, minimal maksimal nanti kalau kita luring akan kita korek. Oke ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.